Nah, itu kan ada seperti itu. Yang ini kan hanya untuk penulisan saja. Diambil kira-kira tengah-tengah. Ya. Walaupun nanti yang suara tinggi-tinggi itu di wilayah ini tuh kurang tinggi. Gitu. Dan kalau yang suaranya rainya rendah, di sini ketinggian. Seperti itu. Ini diambil nada tengahan. Jadi musisi dalam membuat tulisan yang dibukukan seperti ini, itu ngambil yang tengah-tengah. Panjang umurnya itu C, kicir-kicir itu G, ya. G sama dengan Do, satu crash. Seperti itu ya. Itu kunci nada atau nada dasar sebagai nada dasar, sebagai dasar atau acuan dalam pembuatan melodi lagu. Kaitannya apa? Kaitannya dengan range suara manusia yang menyanyikan seperti itu. Itu kunci nada. Dan musisi itu harus kenal ini, harus paham banget. Ya. Musisi itu harus paham dengan kunci nada. Oh, ini orang ini pakai ini. Oh, kurang tinggi, naikkan lagi seperti itu. Ya. Kunci nada. Saya ulangi, nada dasar atau kunci nada adalah sebagai dasar atau acuan dalam menyanyikan melodi lagu atau membuat melodi lagu. Kalau saya biasanya itu dalam analogi di sini itu menggunakan rel. C, ini rel C, ya rel kereta api, rel C. Berarti nada yang muncul di sini C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kalau G, 2, ini rel G. Nadanya apa? G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti itu. Bunyinya tetap do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuma tambah tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau orang bilang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Halo? Bapak. Ya, bisa dipahami ya untuk kunci nada dasar ini ya. Jadi ini kunci nada atau nada dasar itu penting sekali kalau Anda bernyanyi, apalagi di wilayah festival, di wilayah lomba. Kalau Anda bawa murid Anda, nada dasar itu penting banget. Kalau Anda dengarkan murid Anda nyanyi, kayaknya kerendahan, dinaikkan, nah, seperti itu. Kenapa? Iya, seseorang dalam menyanyikan nada rendah itu susah sekali untuk penghayatan. Susah sekali untuk memberi ekspresi pada lagu itu karena nadanya terlalu rendah. Ya, makanya Anda sebagai guru kelas kalau ada misal kayak FLS 2N ini harus jeli muridnya, waduh nadanya kerendahan, dinaikkan. Nah, jadi bilang sama yang ngiringi supaya dinaikkan. Ya. Sampai mentok ya. Naikkan sampai dia itu kalau pas lagu nada tinggi mentok, wah turunkan setengah. Itu nanti ekspresinya asik enak. Ya. Ekspresinya dari yang mentok tidak bisa kurangi setengah atau kurangi satu. Itu nyaman untuk nyanyi, ekspresinya seperti apa. Gitu ya. Jadi itu kunci di wilayah lomba festival. Kalau lomba festival itu satu, cari lagu yang sulit. Ya. Lagu yang sulit untuk festival. Itu nilainya mesti plus. Daripada lagu yang aman-aman saja dinyanyikan, waduh kacau. Nilainya mesti orang bakalan bagus. Nanti hasilnya ya nyaman, zona nyaman. Kalau lagu yang sulit dinyanyikan di wilayah festival, wah, yang jurinya aja, lagu angel ya. Hasilnya mesti bagus. Ya, nada dasarnya diperjelas dulu, yang pas, terus ambil lagu yang kriterianya agak sulit. Ya. Anak itu dipaksa dulu untuk nyanyi itu, ya, diajari dulu, nanti ketemu. Oke, nanti kan seperti itu asik. Nanti penjuriannya itu plusnya itu banyak banget. Daripada lagu nyaman. Kalau lagu nyaman itu mesti nilainya nyaman biasa toh. Oke.
mesti nilainya aman. Itu tanda kunci dan lagu-lagu untuk wilayah festival. Oke. Nada dasar, kunci nada berbeda dengan tanda kunci. Tanda kunci. Tanda kunci itu yang dipakai untuk mengetahui letak posisi. Oh, ini nada di wilayah sangkar nada ini berarti bunyinya apa? Itu. Ya. Kayak ini, kayak gambar di sebelah sini ada nada notasi di garis 2. Karena ini kuncinya G, di sini berarti nadanya G. Bawahnya Anda lihat yang F. Kunci F, ini nadanya apa? F di sini. Berarti kalau di sini ada nada bawahnya F berarti E. Ya. Garis di bawahnya berarti D dan seterusnya. Ya. Itu tanda kunci. Tanda kunci itu ada 3. Kunci G, kunci F, kunci C. Kunci C seperti ini. Kunci C bisa geser-geser. Jadi kunci C geser kenapa? Ya karena nadanya kan ini kunci C khususnya nada tinggi biola dan segala macam. Ini nanti untuk penulisan biola 1, biola 2. Ya. Bahkan alto masih ikut pada wilayah sini. Jadi ini geser ke atas. Ya. Ini yang tengah-tengah ini do. Kalau geser, kalau kunci C itu mesti ketemunya do-nya mesti di garis. Entah itu garis 2, garis 3, atau garis 4. Gitu. Itu mesti di situ di garis. Ya. Do. Kalau ketemu yang kejepit ini di sini ya berarti ini yang merah ini do. C-nya di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do naik ke atas. Ya. Itu kunci C. Oke. Ini kunci G. Kenapa kunci C disebut kunci C seperti ini? Iya, karena tengahnya itu selalu C. Ini dibuat naik ke atas, nanti di garis keempat itu nadanya C. Ini dibawahkan ke bawah, nanti nada di garis kedua ini C. Makanya disebut kunci C. Kunci G, kenapa ini disebut kunci G yang seperti ini? Karena garis kedua, dia diambil dari sumber itu garis kedua. Kayak caranya gawe orang kayak ya. Garis kedua ini, bunder-bunder yang ini, bulat-bulat ini di garis kedua. Puter, naik ke atas, set. Ya. Ini caranya gawene itu kebalik. Sumber dari pembuatan kunci ini itu adalah di garis kedua. Di mana garis kedua ini itu adalah nadanya G. Makanya ini disebut kunci G. Paham ya? Saya ulangi. Sumber kunci ini itu berasal pada garis kedua. Puter ini hitam-hitam yang bunder-bunder ini harusnya di sini. Kayak kunci F ini loh, bunder-bundernya di sini, ini bunder ini F. Ini cara buatnya salah. Bundernya dulu di garis kedua, puter ke atas, baru turun ke bawah, set. Jadi sumber di garis 2 itu nadanya G. Nada G berasal pada garis kedua. Seperti itu. Makanya di sini disebut kunci G. Demikian juga kunci F. Kunci F sumbernya ini berada pada garis ke-4. Lihat sini. Garis 4. Garis 4 pada kunci F ini nadanya ya F pada garis 4 karena nadanya F. Makanya ini disebut kunci F. Kunci nada rendah. Kayak bass dan segala macam itu kuncinya mana kunci F. Oke. Ya, jadi dalam penulisan seperti itu. Kalau di musik itu mudah. Ya, asbab nusulnya itu seperti itu. Kenapa ini dinamakan kunci F? Kenapa ini dinamakan kunci G? Kenapa yang ini dinamakan kunci C? Anda lihat yang di sini, ini C-nya di mana? Garis ke kursor saya lihat ya mbaknya ya. Yang ini
Ini kunci C-nya itu berada pada garis keempat, 0, 4. Ini C. Yang belakangnya C-nya berada pada garis ketiga. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ini kunci ini disebut kunci C. Ya. Ini disebut kunci F karena Anda jangan salah. Kalau kunci G di sini, kunci F di sini salah. Ini hanya contoh saja. Kunci F itu letaknya di bawah kunci G. Ya. Di bawah kunci G. Kunci F itu 1 oktav di bawahnya kunci G. Di bawahnya. Kalau ada partitur piano, lah itu kunci G seperti itu. Kunci F seperti itu. Ya. Jadi kayak ini F-nya di sini. Makanya ini disebut kunci F. Oke. Kita lanjut lagi. Tangga nada. Nggih. Gimana? Herita Rahmayanti hadir nih, Pak. Ulangi, Mbak. Herita Rahmayanti hadir. Berarti Hadir. belum absen, Pak. Oh ya, bentar. Pak. Hadir. Hadir. Sudah mulai hadir gabung. Ika Pak hadir tadi sedang keluar. Bentar. Pak Erika hadir. Ika Reski. Nggih Pak, tadi sedang keluar sinyalnya. Sudah gabung. Oh, loh ini kok masih 25 ya? Baik, Kak. Oke, lanjut. Yang belum ada lagi? Erita. Nggih, Pak. Mati lampu, Pak. Baru on lagi, Pak. Oh, masih temen. Giliran apa pimen? Nggih. Duka niki baterainya low. Kalau masih Meronta memang belum gabung ya? Pak Imron izin, Pak. Oh, izin toh. Yang di sini siapa? Izin. Minta tolong ke itu Pak Lukman diizinkan ke Pak Juna. Jadi WA ke saya ya. Belum sempat mungkin Pak, lupa. Oh, ya. Iya. Oke. Izin ya. Imron izin. Oke. Iya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Iya, sinten iki? Vivi Nurul, Pak. Vivi. Niki tanggal pinten nggih? 2 ya? Oke, Pak. Nggih, Pak. Oh, tanggal 3. Vivi, Vivi. Nggih, Pak, berkaitan tadi tentang ritme dan birama ya, Pak. Jadi, apakah sudah pasti orang yang mengerti tentang ritme dan birama itu mengerti juga tentang musik gitu, Pak? Enggak juga. Itu yang rame mana ya? Oh iya. Gini. Ritme dan birama artinya seperti ini. Kalau dia ngerti ritme, dia ngerti birama, artinya gini. Kalau ada lagu main, ini biramanya berapa? Aksennya di mana? Ya, ketukannya di mana? Saya apa? Dia ngerti. Berarti dia ngerti musik. Iya. Ciri seperti itu. Jadi tidak semua orang dia ngerti nyanyi lagunya apa, ngerti lagunya siapa paham, suruh nyanyi paham, ngerti dangdung. Tapi aksennya di mana? Aksennya di mana orang ngerti. Aksen siapa? Ya berarti dia belum tentu ngerti musik. Dia hanya bisa nyanyi seperti itu. Ya. Jadi mungkin juga dia ngerti
artinya ngerti di wilayah otodidak. Ya pada waktu belum kuliah saya tadinya seperti itu. Kalau saya tadinya setiap hari itu kalau sekolah itu bawa gitar, saya nyanyi terus. Kalau ditanya, ya enggak ngerti. Seperti apa musiknya enggak ngerti. Tapi kalau dijelaskan sama yang ngerti, oh seperti itu namanya ini. Oh ya, paham, ngerti, paham. Artinya bahasa otodidak kan dengan bahasa teoritis kan beda ya. Bahasa teoritis dengan bahasa otodidak itu beda. Ya. Seperti itu. Jadi bisa ngerti bisa tidak Mbak Vivi. Kalau orang ngerti birama, ngerti ketukan, ya. Terus ditanya mengenai musik seperti apa, bisa ngerti bisa tidak, seperti itu. Ya, kalau dia mainnya sama orang akademisi, biasanya ngerti. Ya. Kayak teman-teman saya, itu kalau musik, kalau dia main organ tunggal dan segala macam ya, terus dia main ganti nada dasar apa, dia hanya bilang pakainya apa kue, loro telu papat apa nih kue, nada dasare ngono. Oh ya itu 2 kres, 1 kres, 2 kres. Nada dasare ngene iki seperti ini, saya kasih tahu seperti itu. Saya bilang sekali dia paham, dia ngerti kok. Dia ngerti tapi dengan bahasanya dia. Setelah saya kasih tahu, oh itu namanya ini toh. Oh iya, paham saya. Iya, seperti itu. Jadi bahasa otodidak itu dengan bahasa musik itu pada dasarnya sama, cuma bahasanya yang beda. Itu namanya ini namanya ini. Iya, setelah dikasih ngerti, oh itu toh, iya ngerti. Seperti itu. Ya, jadi orang otodidak suruh ngaransemen ya bisa Mbak. Dia berawal dari biasa main, terus dengarkan, oh kok bisa seperti itu ya. Ada teman saya otodidak, suruh ngiringi, suruh buat aransemen bisa, gitu. Suara 1-2 bisa, gitu. Iya. Setelah dengar sih tahu bahasanya, oh itu tekniknya berarti ini harmonis, ini seperti ini. Oh itu toh iya sih itu teorinya itu. Oh, dia ditambah ngerti ilmunya seperti itu. Ya jadi bukan berarti yang otodidak itu tidak ngerti, hanya bahasanya saja yang beda. Kenapa orang otodidak itu kadang kalau ditanya itu tidak jawab? Karena bahasanya beda. Seperti itu. Bahasanya beda. Saya tidak ngerti, dia pura-pura tidak ngerti, padahal ngerti. Dia tidak ngerti, bahasanya beda soalnya. Setelah dikasih tahu, oh iya, nanti besok kalau ditanya dia jawab apa? Ngerti, seperti itu. Gitu ya Mbak Vi. Nggih, Bapak, matur nuwun. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi teori. Ini ya, tangga nada. Tuh, tadi apa ya? Kunci nada, tanda kunci, sekarang tangga nada. Oke, tangga nada. Ya. Tangga nada ini mayor ini ya, tangga nada ya. Rangkaian notasi yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar. Frekuensi atau pitch. Ya. Berdasarkan frekuensi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Jadi frekuensi ini do itu berbeda dengan re. Jadi ketentuannya frekuensinya itu sudah jelas. Cuma saya kemarin sudah download ya. Do frekuensinya sekian kecuali kalau A 442 apa ya seperti itu. Jadi ini frekuensinya beda dengan ini. Kenapa jadi nada rendah, tinggi dan segala macam terus seperti itu, naik seperti itu. Karena frekuensinya berbeda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yang membuat cairan itu zaman dulu, zaman itu orang sudah bisa bermain di wilayah ini. Gitu. Kok bisa ngono ya?
Ya, kalau kita kan tinggal hanya main aja, kita tinggal memainkan saja. Ya, tanggana itu kok dia bisa membuat tangga nada, gitu. Di wilayah ini, wah termasuk orang-orang jenius banget, jenius, termasuk kayak Jawa, gitu. Termasuk. Jadi yang saya heran itu dari setiap kerajaan-kerajaan itu punya orang-orang seperti itu. Berawal dari rajanya, soalnya rajanya namanya aja raja ya. Raja dianggap orang yang paling tua, dituakan, yang paling hebat di situ pada waktu itu raja yang paling sakti mesti ini. Paling ngerti. Iya, karena notasi, tarian dan segala macam itu yang di Jogja, Solo, Keraton itu yang mengawali kan yang menciptakan raja dulu. Buat tarian, ya tarian seperti apa, klasik itu yang buat siapa? Ya raja. Termasuk notasi dan segala macam seperti itu. Gitu. Hebat Apple. Apalagi yang buat heran di setiap daerah nada-nada itu pentatonis hampir semua dunia. Ya. Cina, Jepang, gitu. Jogja, Solo, Pajajaran, Sunda, terus Bali. Itu nadanya cuma 5, pentatonis. Ya. Pentatonis. Saya juga heran, apa orang itu main ke sana terus pulang dia ngerti ada lagu, belajar terus pulang buat lagu sendiri. Secepat itukah orang-orang itu pada waktu itu hanya mendengarkan saja terus pulang ke daerahnya terus buat gitu. Ya kan seperti itu. Saya iya loh, itu pentatonis semua. Jadi raja-raja besar itu yang punya nada, yang punya musik daerah itu nada dasarnya pentatonis, bukan diatonis. Kalau diatonis kan nada-nada yang universal, yang berasal dari Italia itu, musik-musik klasik zaman dulu itu. Zaman dulu musik klasik yang nada dasarnya seperti ini, do re mi fa sol la si do sama. Teorinya sama, musik klasik dan musik modern teorinya sama. Hanya saja yang buat beda itu musik modern zaman sekarang itu ada drumnya. Kalau zaman klasik, musik klasik dulu itu tidak ada drum. Makanya tidak memunculkan beat. Ya, tidak memunculkan beat. Kalau sekarang memunculkan beat. Kalau sekarang memunculkan beat karena ada drumnya. Ya, seperti itu. Ini tangga nada. Tangga nada itu ada tangga nada ini diatonis. Tangga nada diatonis yaitu tangga nada yang mempunyai jarak 1,5. Satu tangga nada yang mempunyai jarak interval 1,5. Gitu. Ya, itu tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu ada 2. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Gitu ya. Ini mulai kalau sudah masuk seperti ini, teori sudah mulai mumet ini. Saya ulangi, tangga nada itu yang seperti ini tangga nada diatonis. Ini di dunia yang ketemu itu tangga nadanya ini. Anda ketemu di Jepang ya, yang modern tangga nadanya ini. Ya, 1,5, 1,5 jaraknya. Ada yang 1 dan ada yang setengah. Tangga nada ini itu dibagi 2, mayor dan minor. Minor itu bagian tangga nada mayor. Gitu. Tadinya mayor, terus muncul minor, mengambil bagian dari mayor. Ya. Kalau mayor sama ini diatonis mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Gitu. Minore diambil dari nada ke-6 dari tangga nada itu dijadikan nada pertama. Terus tinggal diteruskan. Jiro lupat manem A. Ya, itu nanti kita diturun di bawah itu ada tangga nada minor. Oke. Jadi tangga nada ini tangga nada diatonis. Itu tangga nada yang mempunyai jarak 1,5.
Oke, ada lagi tangga nada kromatis, yaitu tangga nada yang jaraknya setengah. Ya. Tangga nada kromatis itu tangga nada yang mempunyai susunan tangga nada yang mempunyai jarak intervalnya itu setengah, berjarak setengah laras. C, kalau yang tadi kan C, D, E, F, G, A, B, C, ini C, C, D, D, E, F, G, G, A, I, B, C, nah, seperti itu. Setengah semua. Nah, ya, itu setengah semua. Demikian dulu ke bawahnya yang mol. Ini yang crash, kromatis crash, kromatis mol ke bawah. C, C, des. Ini enharmonis ini. Ini enharmonis. Nada enharmonis yaitu nada satu nada yang mempunyai dua nama. Ya. Habis C, cis, habis C, des. Des dengan cis itu sama. Ya. Cis dengan des itu sama. Tung, satu nada. Ini nada enharmonis. Pernah dengar itu enggak? D, D. Dis dengan S itu sama, enharmonis. Fis dan ges itu sama, enharmonis. Gis dan A sama, ais dan B sama. Itu ya. Ini kromatis. Tanda kromatis itu dibedakan ada beberapa ini. Ada tanda crash, ada tanda mol, ada double crash, double mol, dan tanda pugar. Ya. Intinya itu ada tiga, crash, mol, dan pugar. Ya. Crash, mol, dan pugar. Pugar adalah tanda yang dipakai untuk mengembalikan nada ke semula. Ya. Mol adalah tanda yang dipakai untuk mengembalikan nada ke semula setelah dirubah, baik itu pakai crash maupun mol. Ya. Dirubah dalam penulisan ketemu tanda pugar langsung kembali ke nada semula. Ya. Ini tanda kromatis, tanda nada kromatis, jaraknya setengah semua. Ini tanda kromatisnya itu crash, mol, dan pugar. Crash, mol, dan pugar. Kalau crash itu nadanya setengah naik setengah. Kalau mol turun setengah. Kalau pugar pulangkan lagi ke nada semula. Oke, itu tangga nada dan kromatis dan tanda kromatis. Tangga nada kromatis dan tanda kromatis. Ya. Dengan munculnya ini tanda kromatis, ya, itu wilayah tangga nada mayor ataupun minor itu tambah runyam, tambah ruwet, ya, karena ada 1 crash, 2 crash, 3 crash, sampai 7 crash. Mol ada 1 mol, 2 mol, 3 mol, dan 7 mol. Minornya pun sama. Minor 1 crash, 2 crash, sampai 7. Molnya minor mol sampai 1 sampai 7. Ya, jadi di pertemuan 8 ini saya hanya sepintas reok yang belum aja. Itu ya. Ini tanda kromatis. Nanti browsing Anda masih bisa, ya. Di musik di YouTube, di Google itu masih insya Allah sudah mulai lengkap, ya. Jadi sudah mulai dilengkapi di Google semua seperti itu. Ya, itu tanda kromatis. Oke. Ini kalau tanya mesti bingung, sing kayak apa bentuknya gitu. Saya juga menyadari itu. Ini satu lagi. Oke. Tangga nada mayor. Ya. Mayor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Yang mayornya itu ini. Ya. Kalau ini tangga nadanya. Ya. Kalau mayornya ini 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Intervalnya itu. Itu ya. C, D, F, G, A, B, C. Itu mayor.
Oke. Ini ciri-cirinya tangan nada mayor. Ciri-cirinya itu senang, gembira, ria, semangat, ya. Ya, ekspresif, kalau terlalu ekspresif itu ketemunya minor nanti. Ekspresif kan rock-rockan ya. Itu kebanyakan minor kalau rock. Ya. Walaupun ada yang mayor, tapi kebanyakan minor. Sama kayak dangdut, kebanyakan minor, ada yang mayor, sama seperti itu. Ciri-ciri mayor semangat. Ya. Itu pada lagu anak-anak itu hampir semuanya mayor. Lagu anak-anak, saya ulangi, lagu anak-anak itu hampir semuanya mayor. Kenapa mayor? Iya, karena biar semangat. Ya. Kalau minor ketemunya mesti sendu. Kayak tadi lagu mana ya? La 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 do si la mi 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 re do si ini. Nah, ini syukur, ini minor ini. La 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 do si la. Makanya diawali dari nada la. Ya, beda dengan ini. Ya, satu nusa sol sol la sol mi. Tangan nada mayor, ciri-cirinya itu nada awalnya itu do, mi, kalau enggak mi ya sol. Ini ciri-cirinya, kalau enggak la ya do, mi. Pokoknya kalau dekatan sini bar 1, bar 2 ada la-nya, kue minor wis. Minor. Di ruas birama awal itu ada la, wis mesti minor kue. Ya, mesti minor. Ya, kalau enggak ada sampai dua ruas birama mayor berarti. Pokoknya ketemunya la ngono. La kalane mayor. Seperti itu. Ya. La do si la. Itu lagu-lagunya kan sendu-sendu semua, syukur. Terus lagunya tabur bunga apa ya? Ya lagu tabur bunga. Oke. Kita kembali lagi sini. Mayor ya itu. Semangat polanya itu ya biasanya ya kalau biramanya bisa 2/4, 3/4, 4/4 ya, itu biramanya. Oke, tapi yang jelas di anak-anak itu wajib mayor, mayor. Nadanya diawali dari do, diakhiri dari do, ya. Diawali do, terakhir di do. Nah, bisa seperti itu, bisa mi, bisa do. Yang penting terakhirnya mesti do. Terakhirnya do. Kalau minor terakhirnya la. Terakhirnya lihat terakhirnya la, itu minor. Mempunyai interval jarak ini ya sama seperti itu. Oke. Terakhir minor. Gitu. Minor itu mempunyai tangga nada jarak intervalnya 1/2, 1/1, 1/1, 1. Nah ini tangga nada minor diawali dari la. Minor ini bagian dari mayor. Ini dari tangga nada ini nada ke-6 yaitu ditulis dijadikan nada pertama la si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la. Ketemunya seperti itu nadanya. Agak miring ya. La si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la. Ya. Itu jaraknya 1/2, 1/1, 1/1, 1 seperti itu. Ya. La ya. Ciri-cirinya sedih gitu. Sedih, ciri-ciri tangan nada minor.
Apa kayak tulisan kue mana? Bersifat sedih, sendu, senang duit ya. Jaraknya tonik median. Yang ini Anda tidak begitu paham. Jadi minornya itu 1,5, 1,5 dan 2 jaraknya. Diawali dari la dan diakhiri la. Tapi tidak begitu juga ini. Yang penting yang ini adalah terakhirnya diakhiri dengan nada la. Karena bisa dari mi, bisa dari do. Sing jelas terakhir mesti pulang ke la. Ya. Susunan nadanya la si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la. Seperti itu. Kalau mayor kan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si la si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la. Nah, itu. Jadi agak beda gitu. Kalau minor itu agak kurang. Makanya kalau kamu minor agak miring, kalau nyanyi lagunya agak miring-miring kepala, kalau Anda bisa merasakan itu minor itu. Ya. Minor seperti itu. Oke. Slide sudah habis. Ada pertanyaan, Mas Mbak? Halo. Nggih, Bapak, nggih. Ya. Slide sudah habis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dicukupkan ya. Tidak apa-apa ya? Nggih, Pak. Iya. Nggih, nggak apa-apa. Anda itu berarti nanti yang belum ngumpulkan apa namanya? Ngumpulkan tugas, kumpulkan secepatnya, Anda kirimkan linknya ke sini. Ya. Ngirimnya di PGSD, saya tak lihat. PGSD BI. Kok belum ada yang kirim? Katanya udah. Bapak udah. Sambung Bapak. Kirimnya kemana? Di LMS Di Pak. layar. Di layar Pak. Di grup. Di sisi layar, Di Bapak. layar, Tugas Bapak. 3 kan? Layar di tugas, Pak. Oh, di Tugas 1, 2, layar. 3. Itu, Nggih. itu kan tugas tutorial. Tugas yang 3 itu loh. Tugas 3 di sisi layar. Oh, Anda kirimnya di layar. Nggih Bapak. Nggih, Bapak. Gini, di layar itu kan tugas tutorial 3 ya. Nggih. Nah, tugas tutorial 3 kan saya kan upload juga tugasnya 5 soal. Oke? Nggih. Ya, itu download terus nanti dikirimkan kembali ke situ lagi ke si layar. Oke? Halo? Nggih Pak. Ya, udah seperti Nggih itu. Pak, terus layar nggih. Ah, seperti itu, Pak. itu tugas tutorial 3. Dah. Sekarang tugas partisipasi loh, yang partisipasi itu loh, yang 3 lagu, tarian, sama gambar itu loh. Oh, alah. Paham? Yang gambar bentuk, buat lagu, sama tari kelompok. Itu dibuatkan satu folder. Dibuatkan satu folder, Anda disimpan di drive Anda, terus linknya Anda kirim ke sini. Nanti saya lihat dari sini nilai partisipasinya. Di grup, ditulisin Kirimnya nama ke grup. Anda. Iya, Itu nama. berarti video bentuk pas video buatnya atau bagaimana?
Ya pada waktu narinya no, wong itu narinya. Itu yang gambar, Kalau yang gambar video Pak. berarti link di Gambar YouTube-nya ya Pak ya yang di copy Yang paste. gambar, Anda gambar gelas dulu atau gambar Nggih. apa namanya putaran itu ngeremuk kopi ya, atau asbak atau apalah vas bunga dengan bunganya. Setelah selesai Anda foto, jadikan file, kirim, jadikan satu folder, nyanyi lagu sama nari sama itu gambar jadi satu folder. Nanti saya tinggal buka di Bapak situ. untuk lagu Pak mau tanya. Untuk lagu harus dinyanyikan ya Pak? Iya, nanti kan di situ filenya bentuknya voice note toh. Gitu. Anda nyanyi pakai HP voice note direkam. Kelak-kluk, nyanyi dah. Terus Anda voice note-nya itu kirim ke CD drive. Di drive Anda ya. My Drive punya Anda di Google. Pokoknya jadikan folder, 3 itu jadikan satu folder terus dikirim ke drive Anda. Nanti linknya Anda kirim ke saya, kirim ke sini, dikirim ke kelas. Paham enggak? Maaf Bapak izin bertanya. Nggih. Nyanyiannya bebas atau bagaimana Pak? Iya bebas, wong Anda kan buat karya musik nyanyi. Tapi jangan lagu yang sudah ada ditaruh di situ kelihatan. Itu kan karya Anda nanti vokalnya, lagunya. Iya, maksudnya kayak karaoke gitu kan ya Pak? Enggak, voice note aja, nyanyi aja. Anda nyanyi, syairnya ditulis juga di situ. Jadi itu, saya ulangi, folder yang nanti Anda kirim ke drive Anda, isinya satu. Lagu Anda, voice note, dan syairnya. Anda tulis syair di situ bawahnya. Oke, satu. Yang kedua, tari kelompok Anda dengan teman Anda dengan teman Anda, nari karya Anda. Yang ketiga adalah gambar bentuk. Oke, Anda bisa gambar kotak, Anda bisa gambar Sprite botol. Setelah selesai Anda foto filenya, Anda foto itu jadikan file, kirim, jadikan satu folder. Folder itu dikirim ke drive Anda. Nanti setelah masuk ke drive Anda, linknya itu dikirim ke grup sini. Paham enggak? Yang paham siapa? Kelas ini. Nanti bisa ketok tular. Halo? Insya Allah paham Pak. Cuman Paham ya? untuk Apanya? ya, tapi untuk rekaman kalau seandainya pakainya video Pak, kita video upload di YouTube gitu. Kalau yang lagu gimana Pak? Malah Lebih mudah. Ya lebih mudah di drive gimana toh? Soalnya belum pernah nyoba Pak kalau di drive. Makanya yang paham siapa? Nanti gampang. Anda tinggal buka drive Anda. HP Anda itu sudah ngelink dengan akun Anda toh, email Anda, Gmail Anda. Iya. Nggih. Dan nyambung. Anda dibuka itu di depan awal itu kan ada Google Drive. Ini loh. Ini. Jadi kayak fitur Anda kan ada yang Google seperti ini loh. Itu yang paling depan sini loh. Ini loh ya, yang remukan ini itu ada sakumpulan sing bangsane Google, Chrome, Gmail, Map, Drive itu ya, satu kelompok itu ya. Itu nanti di situ ada drive. Itu drive Anda. Anda bisa nyimpen apa aja ke situ. Itu dibuka drive-nya, gleng. Gitu. Nanti di situ tinggal Anda masukkan karya Anda. Itu ada tanda plus, plusnya pencet celeng. Gitu. Itu kalau Anda pakai komputer, pakai laptop, ya. Glek Anda tinggal kirim. Filenya ditaruh di folder laptop Anda. Nanti tinggal diambil, kirim ke drive.
Seperti itu. Mudah, Mbak. Nanti tanya teman yang paham. Oke? Halo? Pak, mau Iya, tanya Pak. Oke. Pak Mas berarti Lukman, bentar. Mas Lukman paham ya? Paham, Pak. Oke, itu nanti teman-temannya dikasih tutorial ya. Oke, siap. Oke. Ya gimana yang mau tanya lagi? enggak itu Pak, berarti kita nari di video kayak gitu Pak. Terus Iya, kita betul, leres. nyanyi. Ya, Kita kalau nyanyi pakai terus itu aja, voice note aja. Oke, WA itu kan ada voice note ya. Anda pencet aja, Anda nyanyi di situ. Bapak, Berarti kalau seandainya tugas membuat lagunya, Pak, seandainya Gimana? dari lagu yang ada kita ganti lirik, boleh nggak sih, Pak? Jangan. Berarti kita buat lagu sendiri, lirik sendiri, nada Iya, sendiri gitu, Pak. iya. Ya Allah. Ya, Oh, Pak. iya. Temanya bebas, Nggak Pak, susah. lagunya. Dalam Tema lagunya bebas, Tema Pak. lagunya bebas ya. begini, temanya itu tidak jauh dari anak-anak. Tidak Ya, jauh Pak, dari maksudnya. anak-anak. Oke? Iya, Pak. Siap. Oke. Pak, tarik Ada lagi? kelompoknya berarti kelompok dengan Kelompok. teman mahasiswa. Iyalah, yang dekat aja dengan Anda, yang dekat aja. Yang deket Pak Kuswandi. Nah, kalau jauh-jauh sih Pak gimana Pak? Kalau jauh-jauh sendirian enggak apa-apa wes, pahit sendirian. Oh gitu Pak. Ya, kalau dekat dengan teman, dekat main dano apa sini kelompok. Gimana? Oke Pak, kalau untuk tari itu boleh mencontoh apa buat sendiri Pak gerakannya Pak gimana Pak? Buat sendiri, wong ayo, buat sendiri. Diiringi musik, Pak. Enggak, iringannya apa bebas Anda cari iringan. Loh, dari dulu enggak sadar, enggak paham tahu jenengan kalau saya tanya, saya cerita itu. Enggak sadar, Pak. Iya. Jadi Anda buat tarian, Anda ambil lagu-lagu anak-anak, terus Anda ambil salah satu lagu itu, terus Anda buat tarian. Lagunya boleh terserah yang sudah ada, enggak apa-apa kalau yang tari. Tapi gerakannya baru. Gerakannya baru. Pakaian gimana, Pak? Harus Pakaian pakaian menyesuaikan tema, pakaian menyesuaikan tema. Masa tidak menyesuaikan tema, jelek banget toh. dandan juga apa wajahnya? Kalau dandan enggak usah dandan enggak apa-apa lah, yang penting pakaian aja. Pakaian, nganggo baju. Jelas? Pak. Masalah kostumnya Pak, ya nggak ada Pak. Misalnya tanam padi kayak gitu, kostumnya tapian Pak. Apa gimana Iya. Pak? Lah iyalah, Benar. tapi Mas Aron, kalau enggak tapi ya pinjam sarung bapakane oh. Kalau ya Upin Ipin sih Pak, kostumnya apa Pak? Pakai kaos. Ipin Pak adanya Pak, yang tahu Pak. Apa Ya. harus lagu daerah Pak? Boleh lagu daerah boleh. Yang penting ada lagu, terus jenengan buatkan tarian. Itu bisa siasat. Pokoknya lagu itu, makanya Anda siasati cari lagu anak-anak sing pendek. Lagu anak-anak kan pendek-pendek, makanya tariannya pendek gitu loh. Kalau Anda nyanyi lagu yang sekarang dibuat tarikannya lama-lama. Oke? Paling lambat kapan? Selesai Pak. Ya paling lambat ya 1 minggu ini oh. Oke, nggih. Ya. Oke. 1 minggu ini. Bang. Itu mengenai tarian durasinya berapa menit Pak? Apa 5 menit apa 10 menit kayak gitu Pak? Enggak, itu mengikuti lagu aja. Lagunya selesai, tariannya selesai. Masa lagunya selesai, tariannya terus? Ya enggak. Simak dek, narine Pak ya Pak, aku Pak. Enggak. Enggak Oke, apa-apa, nanti- Bu. Nanti untuk halo semuanya.
nanti untuk teknis penyimpanan drive ya, gimana cara ngirimnya? Nanti Anda tanya ke Pak Lukman. Oke? Oke, Pak. Siap. Oke. Sekian dulu. Udah jam 5. Nggih, Oke, Bapak nggih. Pak. Nggih, Bapak. Sekian dulu ya. Salam. Nggih, Pak. Oke. Iya, Saya Pak. sebelumnya minta maaf ya Mbak, Mas. Iya, Pak. Nggih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bimbingannya Alhamdulillah sudah namanya selesai. kita komunikasi seperti ini kan mesti anak sih urek-urek kok, jangkel loh beliau. Angel temen ki pelajarannya sih. Oh, no, deh. Saya minta maaf untuk itu ya. Jadi Ki minta maaf temenanan Ki asli. Jadi biar Iya, Pak. Nggih, Pak. Mana? Iya. Kami. Oke, yang jelas ya seperti itu. Kita gimana mau buka ini? Kenapa, Bah? Lah sampun Ya. screenshot, Bah. Sudah. Ya. Oke. Nanti bantuannya ya. Subscribe-nya ya. Jangan lupa yang belum subscribe. Siap, Pak. Sekian dulu. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Saya live dulu ya. Nggih, Pak. Iya. Monggo. Aku melihat Mas Ya, ya. Joget. Timen nyanyi Lukman. Lukman nyanyi. Gimana caranya Nyanyi itu? timen. nyanyi direkam apa cuma tulisannya tuh. Pakai pose Nyanyi. aja. Nyanyinya rekaman. Voice note di Nyanyinya WA itu. pakai voice note. Apa lagu bebas. Nanti kayaknya, Bu. Ada lagu yang sudah Mengarang ada. sendiri. Ya, tapi saya bundar diganti suami saya bundar ngono lah ya. Ya, kira-kira begitu. Boleh. Penting tadi. Kalau tidak bundar bukan suami saya. Bukan. Bernyanyi Tika. Sande, Kalau Pak Imron itu Romelu. Film. Ditulis ning grup aparane ketentuan pemikir sing bapak Lukman. kan ora kabeh ngrungokna kaya nyong kan ora ngrungokna babar blas baru-baru kok kon gawe lagu ya kaget biasa gawe anak Bu, Rip. Baik kok ya anak ya. apal Bu Ripa apal niki ketentuan-ketentuan Bu Ripa. Ripa Naton. monggo borip share di grup apa saja Fanatun wis lunga. Ya budiang sampean joget karepe nyong pimen ya kegugu ya. Ngadepi pokoknya sampean. Enggak pada klenger. Pak Kuswade. Ini ngana putih-putih lah kabonge. Iya. Bukan Pak Kuswani pada disakrukan joget toh. Kayak apa banyak. Ya nanti kita nggak bilang. Maghrib. Yuk bubar. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.